Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hikmah yang akan kita baca dan kita dalami mudah-mudahan akan menjadi manfaat yang baik untuk kita pada pagi hari ini adalah hikmah ke-78 dan 79. Hikmah ke-78 dan 79 ini adalah dua hikmah yang sesungguhnya tidak salah jika kita katakan merupakan pendalaman ataupun penguatan dari beberapa hikmah sebelumnya. Untuk lebih jelasnya, mari sama-sama kita elaborasi bersama dan kita fahami bersama hikmah yang ke-78 dan 79 ini dengan terlebih dahulu membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qalal musanifu Ibnu Athaillah Sakandari. Ar-raja'u ma qoronahu amalun wa illa fahuwa umniyatun. Kita terjemahkan. Ar-raja'u, roja, berharap pada rahmat Allah. Itu adalah ma qoronahu amalun, satu pengertian yang mesti dibarengi oleh amal. Wa ila, jika tidak dibarengi amal, itu bukan rojak, tapi fahuwa umniyatun, itu umniyah. Itu bukan harapan, tapi itu khayalan. Teman-teman yang saya muliakan, agak simpel dan mudah secara terjemah. Kita sudah agak bisa memahami bahwa yang dinamakan roja, harapan kita sebagai hamba untuk mendapatkan ampunan dan rahmat Allah, untuk mendapatkan maghfirah dan kasih sayang Allah, itu mesti dibarengi oleh amaliyah ibadah. Kalau tidak dibarengi oleh amaliyah ibadah, itu bukan harapan, bukanlah rojak, tapi umniyah. Umniyah, khayalan belaka. Secara pendalaman seperti saya sampaikan tadi, bahwa hikmah ke-78 ini secara substansi adalah pendalaman ataupun pengembangan dari hikmah ke-76 yang pernah kita baca. Al-husnu ala fuqdani ta'ah ma'at dami nuhud, bersedih hati terlewatnya taat tapi tak bangkit untuk melakukan taat itu. Itu namanya min alamatil ightirar, sama halnya diri yang tertipu. Rekan-rekan yang saya muliakan, mari kita kembali pada hikmah ke-78 ini dan kita dalami lebih teliti dan kita telaah secara lebih luas lagi. Roja itu biasanya kita kenal salah satu sayap dari dua sayap yang mestinya kita miliki. Sayap kanan roja, sayap kiri khauf. Ada roja, ada khauf. Sayap kanan kita roja, sayap kiri kita khauf. Barulah kita bisa menerbangkan jiwa menuju Allah dalam ibadah yang baik. Orang membutuhkan roja untuk membarengi khauf. Roja harapan, khauf kewaspadaan. Roja kita selalu berharap bahwa ibadah kita diterima Allah. Jika kita ada salah, ada maghfirah dari Allah. Tetapi tidak bisa hanya rojak saja, mesti kita barengi juga dengan
khauf. Karena kita tahu bahwa ancaman Allah atas siapapun yang tidak taat kepadanya itu adalah ancaman yang syadidul iqab. Maka kita mesti beribadah kepada Allah, itu namanya khauf. Oleh karenanya rekan-rekan, kalau ada orang dia hanya rojak saja, berharap saja, tapi ia tidak melakukan perintah Allah, ia tak juga menjauhi larangan Allah, itu bukan rojak yang betul. Bahkan itu bukan harapan, tetapi itu khayalan. Khayalan itu umniyah. Untuk memulai pendalaman yang akan kita fikirkan bersama-sama ke depan tentang hikmah 78 ini, saya mengajak kita untuk mengingat-ingat pelajaran jurumiyah kita, Gus Bruri ya. Maka sekali lagi saya katakan bahwa memang berbagai lini ilmu berbeda-beda, tapi akhirnya satu garis, yaitu ilmu yang mengantarkan kita untuk mengenal Allah ya. Di pelajaran nahwu kita mengenal ada namanya tamani dan taroji. Nah, ingat kan? Tamani, taroji. Huruf tamani itu laita, huruf taroji itu la'ala. Bedanya tamani yang terambilkan dari umniyah dengan taroji, kalau tamani berharap sesuatu yang ya bisa terjadi tapi sangat sulit terwujud. Kalau taroji, rojak, berharap sesuatu yang memungkinkan untuk terwujud. Kalau tamani, laita. Kalau taroji, la'ala. Maka contohnya kan kalau dulu dalam pelajaran yang entah kita pelajari berapa puluh tahun yang lalu, contoh daripada tamani adalah laita syababa yaudu yauman. Andai masa muda bisa kembali satu hari saja, itu tamani, itu umniyah. Dalam Al-Quran Allah berkali-kali mencontohkan tentang tamani. Dalam Al-An'am firman Allah, walau taro itwukifu alan nari faqalu ya laitana nuraddu wala nukaziba bi ayati rabbina. Kelak ketika mereka sudah di pinggiran neraka, mereka mengatakan, ya laitana, andailah kami bisa kembali, kami percaya kepada Allah, kami akan beriman lagi. Nah, itu namanya tamani. Oleh karena itu, rekan-rekan yang saya muliakan, orang yang tamani tentu beda dengan rojak. Taroji beda dengan tamani, rojak beda dengan umniyah. Berharap kepada kebaikan Allah dengan cara beramal baik. Berhusnudon kepada Allah dengan cara husnul amal. Bersangka baik kepada Allah, senantiasa beramal baik. Al-Hasan Al-Basri, yaitu tabi'in yang sangat terkenal, beliau mengatakan begini, inna qauman ala alhamathum ama niul maghfirah hatta kharaju minat dunia. Ada orang-orang yang terperdaya oleh harapan-harapan palsu atau khayalan terampuni oleh Allah. Jadi bagaimana sih? Allah itu kan maha pengampun. Jadi ya nggak apa-apalah, orang cuman gini saja. Nah, akhirnya meremehkan seperti itu. Alah, kita itu orang yang beriman. Asal la ilaha illallah ya sudah pasti masuk surga. Ya memang Allah maha kuasa untuk memasukkan surga engkau dengan la ilaha illallah. Tapi Allah juga maha kuasa untuk menjerumuskan engkau ke neraka. Tidak ada yang sulit keduanya bagi Allah. Jadi ada orang
kata Al-Hasan Al-Basri. Mereka tertipu daya oleh sifat ghafurnya Allah. Sampai-sampai tidak beramal, sampai-sampai tidak membawa amal kebaikan apapun. Nah gitu. Dan kemudian Hasan Al-Basri itu membaca surat Fusilat ayat 23. Wa dzalikum dhannukumul ladzi dzanantum bi rabbikum fa asbahtum minal khasirin. Kalian menduga-duga, kalian menyangka-nyangka terhadap Tuhan kalian, dan kemudian kalian menjadi orang-orang yang merugi. Dan tentu kita hanya berbaik sangka, Allah mengampuni, tapi tak pernah kita punya keinginan untuk mengimplementasikan dalam amal baik, yaitu sama saja seperti dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri, yaitu orang-orang yang tertipu bahwa mereka pasti diampuni oleh Allah, bahwa mereka mendapatkan maghfirah Allah, tapi mereka tidak tergerak untuk beribadah kepada Allah. Kira-kira padanannya ini adalah sifatnya orang Yahudi. Secara khusus ini oleh Allah diceritakan perilakunya orang Yahudi. 2 kali setidaknya Allah berfirman seperti ini. Dalam Ali Imran mereka mengatakan begini. Zalika bi annahum qalu lan tamasanan naru illa ayyama ma'dudat. Mereka mengatakan neraka itu nggak akan menyentuh kami kok, hanya beberapa hari aja paling menyentuh. Nah gitu. Ya sama. Ada, nggak usah nengok orang lain, kita tengok diri kita. Alah, aku kan sudah min ahli la ilaha illallah, min ahli Muhammadur Rasulullah. Paling-paling masuk neraka juga nggak lama-lama, pasti masuk surga. Tapi tak ada amalan kita lakukan, jangan tertipu. Itu seperti orang Yahudi tadi dalam Ali Imran 24. Kami hanya tersentuh neraka beberapa hari saja kok. Allah jauh-jauh di Baqarah 80 juga mengatakan itu tentang orang Yahudi. Wa qalu lan tamasanan naru illa ayyaman ma'dudah. Dan neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari saja. Rekan-rekan yang saya muliakan, bahwa kita punya kepercayaan diri, punya hakul yakin yang disebut dengan roja, itu bagus. Tapi mesti dibarengi dengan bagusnya amal. Kalau kita punya dzon yang baik kepada Allah, tapi buruk, tapi jelek, amal kita tak sesuai dengan dzon kita, ya itu yang dinamakan dengan rojak palsu, yang disamakan dengan umniyah alias tamani. Rekan-rekan yang saya muliakan, mendalami perbedaan ataupun laku tamani dengan apa yang disebut rojak, beberapa pensyarah hikam termasuk Ibnu Ubad Ar-Rundi, ini beliau menyetir salah satu ayat yang difirmankan Allah dalam Al-A'raf 169. Fa khalafa min ba'dihim khalfu warisul kitaba ya'khuduna 'arada hadzal adna wa yaquluna sayu farulana. Akan datang nanti generasi yang disebut dengan khalfu. Jadi khalfu itu generasi setelahnya. Mereka mewarisi kitab, tapi mereka ya'khuduna 'arada hadzal adna. Mereka tetap menyukai kenikmatan-kenikmatan duniawi yang sementara, bahkan tenggelam dalam kenikmatan duniawi. Tapi mereka mengatakan apa? Wa yaquluna sayu farulana, santai saja, nanti kita akan diampuni kok. Nah kita gitu, santai saja, nanti kita akan mendapatkan maghfirah dari Allah.
Rekan-rekan yang saya muliakan, kholfu generasi mendatang, kholfu generasi yang meneruskan. Kadang-kadang kita mengatakan kholfu itu kholaf, orang modern, orang setelah salaf. Dalam ayat ini, Ibnu Ubad Ar-Rundi dan para pensyarah hikam yang lainnya banyak yang mengartikan kholfu itu sebagai generasi yang buruk, generasi yang tidak baik, generasi yang mereka mewarisi kitab tapi salah memahami dalam pengamalannya. Ya, begitu. Itu kalau saya artikan dalam bahasa sekarang, kholaf itu orang yang ketinggalan. Orang yang primitif dalam pemikiran dan amal. Nggak menyesuaikan antara teori dan amalnya. Pikirannya husnudon, tapi amalnya tidak husnul amal. Rekan-rekan yang saya muliakan, tentu ini adalah secara khusus klaster daripada 78, hikmah 78 ini tentu klasternya dalam ibadah ya, secara khusus. Tapi kalau kita kembangkan ke yang lain juga bisa. Contoh, ingin sehat, tapi makannya ngawur saja, tidak pernah olahraga. Itu tamani. Kita tahu kalau kita bodoh ya, tapi nggak pernah belajar. Itu bukan rojak, tapi umniyah. Nah, gitu loh kan? Tahu kalau kita itu tidak berilmu. Kalau ada ilmu yang tidak kita ketahui, sedih, tapi nggak tergerak untuk belajar. Itu namanya tamani, itu bukan rojak. Ya, begitu. Rekan-rekan yang saya muliakan, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hadisnya ini sudah pernah kami sampaikan. Hadisnya ini juga setidak-tidaknya hasan. Bahkan menurut Al-Hakim dalam Mustadrak, ini adalah hadis yang sahih ala syarti Bukhari. Rasulullah bersabda, Al-Qayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Orang yang cerdas itu yang dia selalu bersedia dan mempersiapkan apa setelah mati kelak. Nah, orang yang bodoh, orang yang terperdaya, itu apa? Wal ajizuman atba'a nafsahu hawahu. Orang yang bodoh itu mengikuti keinginan nafsu wa tamanna ala Allah. Nah ini Nabi pun mengatakan, mensabdakan tamanna, dan dia berharap-harap Allah mengampuni. Nah, begitu. Kadang-kadang kita itu kan seperti itu, terlalu pede dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Harus pede, betul, harus yakin. Kita tidak ada syak sama sekali, 1% pun kita tidak ada sanksi dan ragu bahwa ahlu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu akan masuk surga. Tapi mesti dibarengi dengan amal. Rasulullah dalam hadis yang juga sangat kita kenal dan dicontohkan dalam hikmah ke-78 ini oleh para pensyarah hikam, yang terkenal sekali kan, innamal ilmu bitta'alum wa innamal hilmu bittahalum. Ilmu itu ya pasti hanya dengan cara belajar, kata Nabi. Sebagaimana sabar itu juga dengan cara tahalum. Sifat mengalah, sifat sabar itu ya harus dilatih, harus dilatih, harus dilatih. Nggak bisa tiba-tiba datang sendiri. Nah gitu. Maka kata Gus Bruri itu kan, nggak ada. Orang kok berilmu nggak belajar, itu nggak ada. Silahkan dicek. Itu pasti dusta. Ya. Jadi memang semuanya itu butuh effort. Semuanya itu butuh amal. Semuanya itu butuh usaha. Sama seperti ini. Ini canda-canda tapi bener ya kan. Yang satu persiapan, ini mau ujian katakanlah, ujian sekolah saja.
Yang satu persiapan dengan belajar. Yang satu tidak belajar. Sama-sama mau ujian. Ketika ngerjakan ujian, yang tidak belajar nggak pakai bismillah ngerjakannya. Maaf, saya ulangi lagi. Yang satu si A belajar, si B nggak belajar. Si A yang belajar ini ngerjakan ujian nggak pakai bismillah, langsung dikerjakan. Si B yang nggak belajar, wah mendoa, merapal doa bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira yang ngerjakan ujian yang bisa yang A atau yang B? Tetap kan? Yang mempersiapkan, bahkan tidak membaca bismillah. Itulah keadilan Allah. Bahwa kita mesti ingat bahwa Allah itu adalah rahmat, penuh rahmat. Tapi kita mesti tahu dan mengerti bahwa Allah itu adalah maha adil. Untuk menutup ini, saya ingin membaca akhir surat Al-Kahfi yang biasa dibaca oleh Ustadz Sofi setiap hari Jumat. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal amalan sholiha wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang ingin bersua dengan Allah dalam ridho, maka ya falya'mal amalan sholiha, ya beramal yang sholih. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan juga harus beribadah tekun. Dan dalam surat An-Najm ayat 39 sampai 41, wa an laisa lil insani ila masa'a, manusia hanya memperoleh apa yang diusahakannya. Wa anna sa'yahu saufa yura, dan sesungguhnya itu kelak akan diperlihatkan. Summa yujzahul jaza'al aufa, dan semuanya mendapatkan balasan yang sempurna. Oleh karenanya, kembali pada hikmah ke-78, rojak yang sesungguhnya adalah ketika ia dibarengi amal. Saat harapan tidak dibarengi dengan amalan, itu sama halnya dengan khayalan belaka. Itu tamanni, bukan taroji. Itu hikmah yang ke-78. Selanjutnya, mari kita baca hikmah yang ke-79. Matlabul arifina minallahi asyidku fil ubudiyati wal qiyam bihukukir rububiyati. Permintaan orang yang makrifat kepada Allah dari Allah, orang yang sudah makrifat itu pintanya apa? Pintanya adalah dua. Satu dari dirinya, dua itu adalah tentang Tuhannya. Dari dirinya, asyidku fil ubudiyah, senantiasa berkesungguhan dalam beribadah kepada Allah. Wal qiyam bi hukukir rububiyah, demi untuk bisa memenuhi hak-hak rububiyahnya Allah. Rekan-rekan yang saya muliakan, seperti saya katakan di awal tadi, hikmah ke-79 ini tidak salah jika kita anggap sebagai pendalaman dari hikmah ke-75. Khairu ma tatlubuhu minhu ma huwa talibuhu minka. Sebaik-baiknya yang kamu pinta dari Allah adalah apa yang engkau diperintah oleh Allah. Ya. Itu kan begitu kira-kira. Atau juga dalam hikmah terakhir yang kita baca kemarin, hikmah ke-77 tentang orang yang makrifat, bisa juga dari satu sisi hikmah ke-79 ini adalah indikasi orang itu makrifat. Maka mari kita lihat ini Pak Haji Akbar, kita lihat ini Gus Bruri, diri kita lihat ya, nggak usah lihat orang lain. Kira-kira ini kita sudah punya parameternya orang makrifat atau belum? Mungkin kalau ini tidak kita miliki, hampir dipastikan kita bukan orang yang ma'rifatullah.
Mari kita perdalam. Matlabul arifina minallah asidku fil ubudiyah wal qiyam bi huquqir rububiyah. Permintaan, harapan yang paling diingini oleh orang yang arif billah di dunia ini adalah asidku fil ubudiyah, dalam beribadah bersungguh-sungguh dan senantiasa tasdik, senantiasa benar. Itu yang satu. Yang dua, wal qiyam, menetapi secara nyaman, mendiami secara senang terhadap hak-hak rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu Gus Bruri udah lama ya itu pernah WA saya Japri itu. Ternyata hak itu bukan hanya tentang hak yang kita kenal, hak asasi manusia. Ada hak-hak ketuhanan, nah, kira-kira begitu. Jadi ada hak-hak ketuhanan. Saya ingin mengingat apa yang diajarkan oleh guru-guru kita ya. Kalau beliau memaknai la ilaha illallah itu kan sampai begini. La ilaha ora ono, saya bahasa Indonesia kan lah ya, karena Pak Haji Akbar ini nggak terlalu fasih bahasa Inggris ya. La ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Loh, begitu. Kan kalau mengartikan guru-guru kita itu begitu. La ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak disembah illallah, kecuali Allah. Loh, itulah hak rububiyah. Yang berhak disembah itu hanyalah Allah. Ini oleh Ibnu Athaillah Sakandari dibahasakan sebagai apa? Huququr rububiyah. Rekan-rekan yang saya muliakan, ini lagi-lagi mengulang apa yang kemarin. Yang paling kita harapkan, kalau memang kita ini sudah ma'rifatullah loh ya, kalau kita sudah arifillah, yang diharapkan itu adalah dalam beribadah ini lurus, benar dan berkesungguhan. Itu namanya asyidku fil ubudiyah. Dalam rangka apa? Dalam rangka mengimplementasikan kesungguhan la ilaha illallah, bahwa tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau teorinya Gus Bruri ini kan, ini adalah merupakan hasr yang paling tinggi ini, ya kan? Sudah didahului oleh nafi dan kemudian ada istisna la ilaha illallah, ya kan? Lagi-lagi ilmu itu berbagai macam tapi hanya satu kok ternyata. Memang ilmu itu dari Allah, dan ilmu itu harusnya mengantarkan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang ma'rifat itu mereka punya keinginan. Keinginannya itu adalah berkesungguhan dalam beribadah. Tidak ada yang lain dia beribadah itu. Dalam hal beribadah ini semata-mata menetapi al-qiyam. Saya sering mengartikan apa qiyam itu? Aqimus sholah itu apa? Nyaman, senang hati, bersuka cita rasa bahwa kita berupaya memenuhi huququr rububiyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rekan-rekan yang saya muliakan, maka doa-doa para nabi yang seperti kita contohkan di beberapa hikmah yang lalu, ya tentu berdoa apapun kepada Allah, meminta apapun kepada Allah, itu semuanya baik. Tapi Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni
ibadati. Kita ingin supaya kita semakin bagus beribadah, kan? Semakin banyak kita berzikir kepada Allah. Itu yang kita inginkan. Allahumma ij'alna muqima sholah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan aku orang yang selalu memukimi sholat, menyenangi itu. Nah, kalau harapan ini sudah tertanam di hati, ya insya Allah kita orang yang ma'rifat ini. Tapi kalau masih ada harapan-harapan yang lain, ketergantungan kita yang lain, kesenangan kita yang lain, ya mohon maaf lah, mungkin kita masih jauh dari ma'rifatullah. Rekan-rekan yang saya muliakan, ilustrasinya seperti inilah kira-kira, ya. Kira-kira ini seperti ini. Ada beberapa tipologi orang. Ada beberapa golongan orang ini, ada 3 macam. Ada yang arifin, 1. Ada yang ubat ataupun zuhad, 2. Dan yang ketiga adalah juhal. Ya, silakan diartikan sendiri secara harfiah. Orang yang arifin mintanya cuma ini. Permintaan kepada Allah ya cuma ini. Segala bentuk doa, segala bentuk harapan, segala bentuk keinginan, muaranya ya cuma ini. Kenapa? Kok muaranya cuma beribadah sungguh-sungguh untuk al-qiyam bi huquqir rububiyah. Ini yang disebut sudah menanggalkan hududun nafsi, sudah menyingkirkan apa yang disebut sebagai bagian diri. Bagian diri ini udah nggak ada. Ini namanya adalah orang yang ma'rifatullah, arif. Tapi kalau masih golongan tipologi kedua, ubat, zuhad, ya masih ada motivasi lain, motivasi ukhrawi, motivasi surgawi, itu masih ada. Dan yang paling rendah itu adalah tipologinya juhal. Kalau juhal itu ya matolibul manafi ad-dunyawiyah, sudah tidak masuk sama sekali mestinya ini ya. Jadi kemanfaatan duniawi, hatinya itu masih terkurung dan terikat oleh kenikmatan-kenikmatan duniawi. Makanya tadi saya sampaikan apa? Latihan. Tidak tergantung kepada apapun. Latihan. Nggak bergantung, nikmat kita ini nggak tergantung kepada apapun. Ini mohon maaf ini. Kalau kelas-kelasnya saya ini kan, kelas kita ini. Malam-malam itu kepikiran ya masih ngopi, masih ngerokok, masih cari mie goreng. Itu kelas-kelas apa kayak gitu itu. Ini saya ini ya. Ini kalau Gus Bururi ya udah agak kayak gitulah ya, tadabbur Quran ya, munajat. Kalau saya itu masih gitu. Ya. Itu masih belum ma'rifat namanya. Masih tergantung kepada elemen-elemen duniawi itu. Padahal apa? Ya betul-betul sudah tidak ada hududun nafsi ketika kita bicara tentang al-sidqu fil ubudiyah, berkesungguhan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Dan hal seperti ini yang nggak bisa untuk tiba-tiba kita dapatkan, itu nggak bisa. Tiba-tiba kita langsung mendapati ini nggak bisa. Perlu ada latihan, perlu ada berbagai episode yang harus kita lewati. Ya. Saya ingin mengajak kita untuk bernostalgia terhadap apa yang pernah menimpa Rasulullah dan para sahabat ketika perang Uhud. Dan ini didokumentasikan Allah dalam Ali Imran 153. Begitu perang Uhud ini kalah,
Padahal setelah kemenangan yang besar saat perang Badar 1 tahun sebelumnya, kira-kira setahun sebelumnya, kan kocar kacir ya kan. Kemudian Allah mengatakan begini, itus iduna wala talwuna ala ahadi wa rasulu yat'ukum fi ukhrakum. Ya. Kamu ingat nggak, kata Allah, kalian ingat nggak ketika kalian kocar kacir lari ke sana kemari, nggak noleh kanan kiri, sampai kalian meninggalkan Rasulullah beserta teman-teman kalian. Rasulullah itu kan hanya bertahan dengan beberapa sahabat utama ya. Yang lain kocar kacir sahabat itu. Kalian ingat nggak peristiwa itu, kata Allah. Kemudian Allah mengatakan begini teman-teman. Ini harus kita renungkan. Fa'asabakum ghamman bi ghammil likaila tahzanu ala ma fatakum wala ma asobakum. Dan demikianlah, kata Allah, kami timpakan kepada kalian kesedihan demi kesedihan, kesusahan demi kesusahan, agar kamu tak bersedih hati terhadap apa yang tak engkau capai, juga terhadap apa yang kamu dapatkan. Loh gini loh. Jadi hati ini sudah Allah. Mau bangkrut, ya sama sebenarnya dengan ketika banyak duit itu. Mau sehat, sama sebenarnya dengan sakit itu. Mau disukai orang, sama ketika kita dicaci oleh siapapun itu. Gitu loh. Watil kal ayamu nudawiluha bainan nas, kata Allah. Hari-hari itu silih berganti. Nah, kita nggak usah jauh-jauh. Ya kita lihat diri kita aja lah ya, nggak usah nengok-nengok. Oh iya itu dulu penguasa, sekarang diejek-ejek. Ya enggak, kita aja lah. Hari ini senang, besok susah. Besoknya lagi lebih susah. Besoknya lagi kita senang lagi. Tidak ada banjir yang tak surut. Tak ada angin kencang yang tak berhenti. Badai pasti berlalu. Itu tujuannya apa? Likaila tahzanu ala ma fatakum wala ma asobakum. Biar diri kalian tak bersusah hati, juga tak senang juga ketika ada sesuatu yang tak engkau dapatkan ataupun apa yang engkau capai. Karena kita itu hanya satu, Allah saja. Itu parameternya. Berusaha untuk senantiasa berkesungguhan dalam ibadah, dalam rangka yaitu nyaman memenuhi hukukur rububiyah. Oleh karenanya, kalau kita baca beberapa referensi Al-Ma'ruful Karohi, ada yang mengatakan ini Al-Ma'ruful Karohi yang mengatakan, ada yang mengatakan ini Abu Madian yang mengatakan. Ya dua-duanya sama-sama ulama sufi yang sangat terkenal. Syatana bainaman himatuhu al-khur wal kusur wa bainaman himatuhu raf'us sutur wa dawamul khudur. Jauh beda. Levelnya itu dipisah oleh jurang yang menganga. Antara orang yang obsesi dan cita-citanya adalah bidadari dan surga, dengan orang yang cita-citanya adalah terbukanya hijab ma'rifatullah dan selalu khudur fi hadratillah. Itu level yang berbeda, kata Syekh Abu Madian. Rekan-rekan yang saya muliakan, untuk menutup ini kita ingat apa yang dikatakan oleh Imamul Ghazali. Baru saja Abu Madian itu mengatakan himmah. Imam Al-Ghazali itu pernah saya sampaikan, kira-kira menyatakan begini. Kemuliaan seseorang dan hinanya itu tergantung kepada apa yang menjadi himmahnya. Kalau himmahnya itu Allah, ya tentu kemuliaannya nggak tertandingi. Karena mulianya Allah nggak bisa disandingi dan nggak bisa ditandingi. Tapi kalau himmahnya rendahan, ya cita-citanya itu ya cuman makan, jima, ya mohon maaf lah. Sapi dan babi juga bisa seperti itu. Kambing dan anjing juga
bisa seperti itu. Ini mohon maaf kasar ngomongnya. Maka mulianya kita ataupun hinanya kita, salah satu parameternya kata Imam Ghazali adalah cita-cita dan himah kita. Apa yang menjadi himahnya itu fana, ya tentu hina. Apa yang menjadi himahnya mulia, dan yang mulia itu semata-mata Allah, maka ya itulah mulia yang sesungguhnya. Rekan-rekan yang saya muliakan, inilah yang bisa saya sampaikan pada hari Sabtu ini, karena insya Allah ya, minggu depan sesuai dengan arahannya Gus, kita akan bertemu insya Allah di hari Jumat pagi, jamnya insya Allah sama, harinya mungkin diganti. Dan mudah-mudahan apa yang bisa kita petik dan kita pelajari dari 2 hikmah pagi hari ini makin membuat kita untuk bersemangat dan berhimah kepada Allah dan bermanfaat. Atau ada khilaf dan sesuatu yang salah, tentu itu dari diri saya, ada kebaikan dan kebenaran semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Ala faminkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.